Selamat datang sahabat dunia ilusi. Jika kamu sedang berada di video ini, ketahuilah bahwa kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Ada sebuah alasan yang lebih besar mengapa langkahmu membawamu ke tempat ini, pada saat ini, dan di momen ini. Alam semesta telah mengatur semuanya, menuntunmu untuk menemukan pesan yang mungkin selama ini kamu butuhkan. Percayalah, ini adalah bagian dari rencana yang telah disiapkan untukmu. Setiap kejadian dalam hidupmu, setiap langkah yang kamu ambil, telah membawa kamu ke titik ini, di mana kamu siap untuk menerima pesan ini. Ada energi yang lebih besar, lebih kuat, dan penuh cinta yang sedang bekerja untuk menuntunmu. Pesan ini dirancang khusus untuk jiwamu yang sedang mencari, hatimu yang sedang bertanya, dan pikiranmu yang mungkin sedang lelah mencari jawaban. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan cinta bagi yang sudah memberikan dukungan terhadap channel Dunia Ilusi dengan memberikan like, komen, subscribe, dan cinta yang tak terbatas. Dukungan ini sangat berarti, dan kamu adalah bagian dari perjalanan luar biasa ini. Saya benar-benar menghargai setiap langkah yang kamu ambil untuk berada di sini. Jadi bersiaplah. Biarkan dirimu hadir sepenuhnya di sini, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, dan dengan jiwa yang siap menerima apapun yang akan disampaikan. Ini adalah perjalananmu, perjalanan yang dimulai dari panggilan tak kasat mata, membawa kamu ke tempat ini untuk menemukan makna yang lebih besar. Mari kita simak. Hati yang bersih adalah aset yang paling berharga bagi setiap manusia. Namun, banyak yang tidak menyadari keberadaannya karena sibuk mengejar ambisi, kepentingan pribadi, atau berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika kita mulai melihat ke dalam diri, kita menyadari bahwa hati yang bersih bukan hanya soal moralitas atau kebaikan semata, melainkan sumber kekuatan yang menghubungkan kita dengan kedamaian sejati. Proses menyadari keberadaan hati ini membutuhkan waktu, keberanian, dan kesediaan untuk merenung jauh ke dalam batin kita. Menyadari hati yang bersih berarti mengenali apa yang selama ini membuat kita kehilangan kedamaian. Adakah dendam, rasa bersalah, atau bahkan ketakutan yang menghalangi pancaran kebaikan dari dalam diri kita? Kesadaran ini seringkali muncul dari momen-momen keheningan di mana kita benar-benar menghadapi diri sendiri tanpa distraksi. Menyadari keberadaan hati yang bersih tidak hanya mengubah cara kita memandang diri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Hati yang bersih adalah ruang yang memungkinkan kita untuk merasa bebas dari beban emosional yang tak perlu. Ketika kita mulai membersihkan hati dari segala bentuk keraguan dan prasangka, kita membuka pintu untuk kekuatan baru yang lebih besar. Tidak lagi terikat oleh penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan, kita menemukan kedamaian di saat ini. Kedamaian inilah yang menjadi pondasi untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Dalam proses menyadari keberadaan hati yang bersih, kita juga belajar bahwa hidup bukan tentang mengejar kesempurnaan, melainkan tentang menerima kekurangan kita sebagai bagian dari keindahan kehidupan. Kesadaran ini memberi kita kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh syukur. Dengan hati yang bersih, setiap langkah yang kita ambil terasa lebih ringan, bahkan di tengah badai kehidupan. Hati yang bersih mencerminkan kekuatan sejati yang dimiliki setiap manusia. Ia bukan hanya alat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga kunci untuk menemukan jati diri dan tujuan hidup. Menyadari keberadaan hati yang bersih adalah awal dari perjalanan menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Ini adalah fondasi dari semua kebaikan yang akan kita pancarkan ke dunia. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu langkah paling sulit, tetapi juga yang paling membebaskan.
dalam perjalanan menuju hati yang bersih. Banyak dari kita terjebak dalam rasa bersalah atau penyesalan yang mendalam atas kesalahan di masa lalu. Beban ini tidak hanya menghambat pertumbuhan, tetapi juga meracuni hati dengan rasa tidak layak dan ketidakbahagiaan. Memaafkan diri sendiri adalah tentang menerima kenyataan bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Proses memaafkan diri sendiri dimulai dengan keberanian untuk menghadapi rasa sakit yang kita bawa. Hal ini mungkin melibatkan merenungkan kesalahan yang telah kita buat, tetapi bukan untuk menghukum diri sendiri, melainkan untuk belajar darinya. Kita perlu memahami bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang dapat membentuk diri kita menjadi lebih baik. Dengan hati yang bersih, kita mampu melihat bahwa tidak ada yang sia-sia dari pengalaman hidup, termasuk kegagalan. Memaafkan diri sendiri juga berarti memberi ruang untuk cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kasih sayang ini bukanlah bentuk kelemahan, tetapi justru kekuatan yang memungkinkan kita untuk bangkit. Dalam kasih sayang tersebut, kita menemukan keberanian untuk melepaskan rasa bersalah yang selama ini mengikat kita. Hati yang bersih tidak menghakimi, tetapi merangkul setiap bagian dari diri kita, baik yang indah maupun yang kurang sempurna. Namun, memaafkan diri sendiri bukanlah proses yang instan. Ia membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Ada kalanya rasa bersalah kembali muncul, tetapi dengan latihan, kita bisa belajar untuk tidak tenggelam di dalamnya. Kita mulai memahami bahwa diri kita pantas untuk diberi kesempatan kedua, bahkan ketiga, untuk memperbaiki diri dan melanjutkan perjalanan hidup. Ketika kita berhasil memaafkan diri sendiri, hati menjadi lebih ringan, lebih bersih, dan lebih damai. Tidak ada lagi beban emosional yang menahan kita. Sebaliknya, ada energi baru yang mendorong kita untuk melangkah maju dengan keyakinan. Memaafkan diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri sendiri, dan itu adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Kebencian adalah salah satu penghalang terbesar menuju hati yang bersih. Ia tumbuh dari luka yang tidak diobati, dendam yang dipelihara, atau kekecewaan yang terus disimpan. Kebencian mungkin tampak seperti perlindungan terhadap rasa sakit, tetapi sebenarnya ia hanya memperburuk keadaan, meracuni hati, dan menghalangi kita untuk merasakan kedamaian. Membersihkan hati dari kebencian adalah proses melepaskan beban ini dan memilih untuk hidup dengan lebih ringan dan penuh kasih. Membersihkan hati dari kebencian bukan berarti kita harus melupakan apa yang telah terjadi. Ini bukan soal membenarkan kesalahan orang lain, tetapi tentang membebaskan diri dari belenggu emosi negatif. Ketika kita memutuskan untuk melepaskan kebencian, kita mengambil alih kendali atas kebahagiaan kita sendiri. Kita berhenti membiarkan masa lalu mendikte masa depan kita. Proses ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi luka-luka yang telah kita pendam. Kita perlu merenungkan akar dari kebencian tersebut dan bertanya pada diri sendiri, apakah kebencian itu benar-benar memberi manfaat bagi hidup kita? Dalam kebanyakan kasus, kita akan menyadari bahwa kebencian hanya membawa kerugian, baik secara emosional maupun fisik. Dengan melepaskannya, kita memberi ruang bagi emosi positif seperti cinta, rasa syukur, dan kedamaian. Ketika hati bebas dari kebencian, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita menjadi lebih peka terhadap kebaikan di sekitar kita dan lebih mampu merasakan kebahagiaan. Hati yang bersih memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan tulus dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada lagi dinding kebencian yang memisahkan kita, hanya ada jembatan yang menghubungkan. Membersihkan hati dari kebencian adalah langkah besar menuju kebebasan emosional. Dengan hati yang bersih, kita mampu menjalani hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Tidak ada lagi energi negatif yang menahan kita,
hanya ada ruang untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah kekuatan sejati dari hati yang bersih, kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi dunia dengan cinta dan keberanian. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini adalah kualitas yang luar biasa, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat. Hati yang bersih memerlukan empati sebagai salah satu pilar utamanya. Dengan empati, kita belajar untuk keluar dari perspektif diri sendiri dan memahami sudut pandang orang lain. Dalam proses ini, hati kita menjadi lebih lapang dan bebas dari prasangka. Empati tidak hanya muncul secara alami, ia juga perlu dilatih dan dipupuk. Untuk membangun empati, kita perlu mengesampingkan ego dan benar-benar mendengarkan orang lain tanpa menghakimi. Saat kita meluangkan waktu untuk mendengar dan memahami, kita tidak hanya memberi dukungan emosional kepada orang lain, tetapi juga memperkaya diri sendiri. Empati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain dalam cara yang mendalam dan bermakna. Dalam membangun rasa empati, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk tetap rendah hati. Ada kalanya kita merasa sulit memahami tindakan atau keputusan orang lain, tetapi hati yang bersih mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat di balik tindakan tersebut, untuk mencari alasan atau situasi yang mungkin melatar belakangi perilaku mereka. Dalam proses ini, empati membantu kita menumbuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Manfaat empati tidak hanya dirasakan oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Saat kita belajar untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan mereka, sekaligus lebih sadar akan kebutuhan diri kita. Empati membantu kita memahami bahwa setiap manusia menghadapi perjuangannya masing-masing, dan pemahaman ini menciptakan kedamaian dalam hati. Ketika rasa empati tumbuh, hati kita menjadi lebih bersih dan penuh cinta. Kita tidak lagi hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga bagaimana tindakan kita dapat memengaruhi orang lain. Empati adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang lebih tulus dan bermakna, serta membantu kita menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih dan pengertian. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan keberagaman, baik dari segi budaya, agama, pandangan hidup, maupun latar belakang. Menghargai keberagaman adalah salah satu cara untuk menjaga hati tetap bersih. Ketika kita belajar untuk menerima perbedaan, kita membuka pintu bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan. Dengan hati yang bersih, kita tidak melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang memperkaya pengalaman hidup kita. Untuk menghargai keberagaman, kita perlu menghilangkan prasangka dan stereotip yang seringkali menjadi akar dari konflik. Prasangka muncul dari ketidaktahuan atau kesalahpahaman, dan hanya dengan belajar serta membuka diri kita dapat mengatasinya. Ketika hati kita bersih, kita mampu melihat setiap individu sebagai manusia yang berharga, terlepas dari perbedaan yang mereka miliki. Menghargai keberagaman juga berarti menghormati hak setiap orang untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Hal ini tidak selalu mudah, terutama ketika kita memiliki pandangan yang berbeda. Namun, hati yang bersih mengajarkan kita untuk bersikap toleran dan memahami bahwa perbedaan adalah bagian alami dari kehidupan. Dalam keberagaman, kita menemukan peluang untuk belajar dan bertumbuh. Keberagaman tidak hanya ada di luar diri kita, ia juga ada dalam diri kita. Setiap individu memiliki berbagai aspek dalam kepribadian dan pengalaman hidup mereka. Dengan menghargai keberagaman, kita belajar untuk menerima diri sendiri sepenuhnya,
termasuk sisi-sisi yang mungkin sebelumnya kita tolak. Penerimaan ini menciptakan harmoni dalam hati kita dan memperkuat rasa cinta terhadap diri sendiri. Ketika kita mampu menghargai keberagaman, hati kita menjadi lebih damai. Kita tidak lagi merasa perlu untuk membandingkan diri dengan orang lain atau memaksakan pandangan kita kepada mereka. Sebaliknya, kita merayakan perbedaan sebagai bagian dari keindahan kehidupan. Hati yang bersih melihat keberagaman bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai jalan menuju kebersamaan yang lebih baik. Ketakutan adalah emosi yang wajar, tetapi jika dibiarkan, ia dapat menguasai hati kita dan menghalangi potensi kita. Melepaskan ketakutan adalah langkah penting untuk memiliki hati yang bersih. Ketakutan seringkali berakar pada pengalaman masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Ketika hati kita bersih, kita mampu menghadapi ketakutan ini dengan keberanian dan kepercayaan diri. Melepaskan ketakutan membutuhkan kesadaran untuk menghadapinya, bukan melarikan diri darinya. Ketika kita mencoba menghindari ketakutan, kita hanya menambah kekuatannya. Sebaliknya, dengan menghadapi ketakutan secara langsung, kita mengurangi cengkeramannya atas hati kita. Proses ini tidak mudah, tetapi dengan hati yang bersih, kita memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Dalam melepaskan ketakutan, kita juga belajar untuk mempercayai proses kehidupan. Banyak dari ketakutan kita berasal dari ketidakpastian atau keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Dengan hati yang bersih, kita menyadari bahwa tidak semuanya dapat kita kendalikan, dan itu tidak apa-apa. Kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih besar, serta mempercayai bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kita melepaskan ketakutan, hati kita menjadi lebih lapang dan penuh rasa syukur. Kita tidak lagi terjebak dalam bayangan ketakutan, tetapi fokus pada apa yang ada di depan kita. Hati yang bersih tidak hanya bebas dari ketakutan, tetapi juga dipenuhi dengan keberanian untuk menjalani hidup sepenuhnya. Melepaskan ketakutan adalah perjalanan yang berkelanjutan, tetapi setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kebebasan emosional. Dengan hati yang bersih, kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan ketenangan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang memungkinkan kita untuk hidup tanpa rasa takut dan dengan penuh harapan. Kebaikan adalah inti dari hati yang bersih. Ia adalah cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan cara kita menghadirkan dampak positif bagi dunia. Namun, kebaikan tidak selalu muncul dengan sendirinya. Ia perlu ditumbuhkan dan dipupuk secara sadar. Dengan hati yang bersih, kita memiliki landasan yang kuat untuk menumbuhkan kebaikan dalam diri dan menyebarkannya kepada orang lain. Menumbuhkan kebaikan dimulai dari hal-hal kecil. Sebuah senyuman, ucapan terima kasih, atau tindakan sederhana untuk membantu orang lain dapat menjadi langkah awal. Ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga memperkuat kedamaian dalam hati kita sendiri. Dalam setiap tindakan kebaikan, ada energi positif yang membuat hati kita semakin bersih dan ringan. Namun, menumbuhkan kebaikan juga memerlukan kejujuran terhadap diri sendiri. Kebaikan sejati lahir dari niat yang tulus, bukan dari keinginan untuk dipuji atau dihormati. Ketika kita bertindak atas dasar ketulusan, kebaikan itu menjadi murni dan memberikan dampak yang lebih besar. Hati yang bersih membantu kita menyaring niat-niat kita dan memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan benar-benar bermanfaat. Dalam perjalanan menumbuhkan kebaikan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin ada orang yang meragukan ketulusan kita,
atau bahkan meremehkan usaha kita. Namun, hati yang bersih memberi kita kekuatan untuk tetap melangkah. Kita menyadari bahwa kebaikan bukan tentang mendapatkan pengakuan, melainkan tentang menciptakan perubahan sekecil apapun itu. Ketika kebaikan menjadi bagian dari diri kita, hidup kita berubah. Kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih terhubung dengan orang lain. Hati yang penuh dengan kebaikan adalah hati yang mampu mencintai tanpa syarat, memberi tanpa mengharap imbalan, dan hidup dengan kedamaian sejati. Menumbuhkan kebaikan dalam diri adalah langkah menuju kehidupan yang penuh makna. Kesendirian seringkali disalahpahami sebagai kesepian, tetapi keduanya adalah hal yang berbeda. Kesendirian adalah waktu yang kita habiskan bersama diri sendiri untuk merenung, memahami, dan mengenal siapa kita sebenarnya. Dalam keheningan kesendirian, hati yang bersih menemukan kekuatannya. Ia menjadi tempat di mana kita dapat mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan tujuan hidup kita tanpa gangguan dari dunia luar. Memahami diri lewat kesendirian membutuhkan keberanian untuk menghadapi sisi-sisi diri yang mungkin selama ini kita abaikan. Dalam momen kesendirian, kita mulai menyadari emosi-emosi yang tersembunyi, seperti rasa takut, marah, atau sedih, dan belajar untuk berdamai dengannya. Proses ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi dengan hati yang bersih, kita mampu menerima semua bagian dari diri kita tanpa penolakan. Kesendirian juga memberikan ruang untuk refleksi. Dalam keheningan, kita dapat mengevaluasi tindakan dan keputusan kita, memahami apa yang benar-benar penting, dan merancang langkah-langkah untuk menjadi lebih baik. Hati yang bersih memungkinkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan jernih, tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau tekanan dari luar. Namun, memahami diri lewat kesendirian tidak berarti kita harus menjauh dari orang lain sepenuhnya. Sebaliknya, kesendirian yang sehat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika kita benar-benar mengenal diri sendiri, kita mampu hadir dalam hubungan dengan keautentikan dan ketulusan. Kesendirian memberi kita kekuatan untuk menjadi diri sendiri, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Ketika kita memahami diri lewat kesendirian, hati kita menjadi lebih bersih dan damai. Kita tidak lagi merasa perlu mencari validasi dari luar, karena kita sudah menemukan kedamaian di dalam. Kesendirian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi momen berharga untuk merawat hati dan jiwa. Ini adalah perjalanan menuju kebebasan emosional dan kedamaian batin. Hati yang bersih adalah kunci untuk membangun koneksi yang sehat dengan orang lain. Koneksi yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung, menghormati, dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Namun, membangun koneksi yang sehat membutuhkan kesadaran diri dan kemauan untuk membuka hati kita tanpa rasa takut atau prasangka. Langkah pertama dalam membangun koneksi yang sehat adalah memahami apa yang kita butuhkan dan harapkan dari sebuah hubungan. Dengan hati yang bersih, kita dapat mengenali pola hubungan yang tidak sehat dan berusaha untuk mengubahnya. Kita belajar untuk tidak lagi mencari validasi dari orang lain, melainkan menjadikan hubungan sebagai tempat untuk tumbuh bersama. Dalam koneksi yang sehat, komunikasi adalah kunci. Hati yang bersih memungkinkan kita untuk berbicara dengan jujur dan mendengarkan dengan tulus. Kita tidak hanya berusaha untuk dipahami, tetapi juga berusaha untuk memahami orang lain. Dengan demikian, hubungan menjadi lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bermakna. Membangun koneksi yang sehat juga berarti menetapkan batasan yang sehat. Kadang-kadang, demi menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauh dari hubungan yang merugikan atau merusak.
Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan hati yang bersih, kita mampu menetapkan batasan tanpa rasa bersalah atau dendam. Ketika koneksi yang sehat terjalin, hidup kita menjadi lebih kaya dan penuh warna. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita, dan kita pun dapat memberikan dukungan yang sama kepada mereka. Hati yang bersih memancarkan energi positif yang menarik hubungan-hubungan yang baik ke dalam hidup kita. Dalam koneksi yang sehat, kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Mereka hadir untuk menguji, mengajarkan, dan membentuk kita menjadi versi diri yang lebih kuat. Namun, menghadapi tantangan membutuhkan keberanian, ketabahan, dan kekuatan hati. Dengan hati yang bersih, kita memiliki fondasi yang kokoh untuk mengatasi setiap rintangan yang datang, baik besar maupun kecil. Hati yang bersih memungkinkan kita untuk melihat tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang. Saat kita menghadapi kesulitan, kita diajak untuk berpikir kreatif, beradaptasi, dan belajar dari pengalaman. Tantangan seringkali membawa kita keluar dari zona nyaman, tetapi justru di sanalah pertumbuhan sejati terjadi. Dengan hati yang bersih, kita mampu menerima tantangan dengan sikap positif dan penuh rasa syukur. Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan adalah percaya pada diri sendiri. Ketika hati kita bebas dari rasa takut dan keraguan, kita memiliki keyakinan bahwa kita mampu mengatasi apapun yang ada di depan kita. Kepercayaan diri ini bukan berarti kita tidak akan gagal, tetapi bahwa kita tahu bagaimana bangkit setiap kali kita jatuh. Hati yang bersih memberi kita kekuatan untuk terus melangkah, meskipun jalan terasa sulit. Tantangan juga mengajarkan kita pentingnya bersandar pada orang lain. Dengan hati yang bersih, kita tidak merasa malu untuk meminta bantuan atau menerima dukungan. Kita menyadari bahwa kekuatan bukan hanya tentang menghadapi segalanya sendirian, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan. Dalam proses ini, kita menemukan bahwa menghadapi tantangan menjadi lebih ringan ketika dilakukan bersama. Ketika kita menghadapi tantangan dengan kekuatan hati, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih rendah hati. Setiap tantangan yang kita atasi membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri dan kehidupan. Dengan hati yang bersih, kita mampu melihat tantangan sebagai hadiah, bukan beban. Mereka adalah alat yang Tuhan atau semesta gunakan untuk mempersiapkan kita menghadapi hal-hal besar di masa depan. Hati yang bersih adalah hasil dari harmoni antara pikiran, kata, dan tindakan. Ketika ketiganya selaras, kita hidup dengan kejujuran dan integritas. Menyelaraskan pikiran, kata, dan tindakan bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah langkah penting menuju kehidupan yang damai dan bermakna. Pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan akan memengaruhi apa yang kita katakan dan lakukan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menyelaraskan diri adalah memastikan bahwa pikiran kita bersih dari kebencian, iri hati, dan niat buruk. Dengan hati yang bersih, kita mampu menjaga pikiran kita tetap positif dan konstruktif. Pikiran yang baik menjadi dasar dari kata-kata dan tindakan yang baik pula. Kata-kata memiliki kekuatan besar. Mereka dapat menyembuhkan atau melukai, membangun atau menghancurkan. Dengan hati yang bersih, kita belajar untuk memilih kata-kata yang baik, jujur, dan penuh kasih. Kita berbicara bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberi semangat dan inspirasi. Ketika kata-kata kita mencerminkan pikiran kita yang jernih,
mereka menjadi alat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran dan kata-kata kita. Ketika kita bertindak dengan hati yang bersih, kita melakukannya dengan niat yang tulus dan penuh rasa tanggung jawab. Tindakan kita menjadi cerminan dari nilai-nilai yang kita yakini, dan ini memberikan rasa konsistensi dalam hidup kita. Hati yang bersih membantu kita menjaga integritas, sehingga apa yang kita lakukan selalu sejalan dengan apa yang kita pikirkan dan katakan. Menyelaraskan pikiran, kata, dan tindakan adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan latihan. Ada kalanya kita tergoda untuk berkata atau bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Namun, hati yang bersih mengingatkan kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Ketika pikiran, kata, dan tindakan kita selaras, kita hidup dengan kejujuran yang membawa kedamaian sejati. Kedamaian sejati adalah hadiah yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Ini adalah keadaan di mana kita tidak lagi diganggu oleh konflik internal atau tekanan eksternal. Kedamaian sejati tidak berarti hidup tanpa masalah, tetapi bahwa kita memiliki ketenangan untuk menghadapi segala sesuatu dengan percaya diri dan lapang dada. Kedamaian sejati dimulai dari dalam diri. Ketika hati kita bersih, kita tidak lagi terbebani oleh rasa bersalah, kebencian, atau ketakutan. Kita merasa ringan, seperti telah melepaskan beban yang selama ini menahan kita. Kedamaian sejati adalah hasil dari penerimaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan hati yang bersih, kita mampu menerima segala sesuatu apa adanya tanpa perlawanan atau penyesalan. Kedamaian sejati juga ditemukan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika hati kita bebas dari prasangka dan niat buruk, hubungan kita menjadi lebih tulus dan harmonis. Kita tidak lagi merasa perlu untuk bersaing atau membuktikan diri, karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kedamaian sejati adalah tentang hidup dengan keikhlasan dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Namun, kedamaian sejati tidak datang dengan sendirinya. Ia perlu dijaga dan dipelihara. Dunia yang penuh dengan tekanan dan gangguan dapat dengan mudah mengusik kedamaian kita. Dengan hati yang bersih, kita mampu melindungi kedamaian ini dengan cara menjaga pikiran tetap positif, menghindari konflik yang tidak perlu, dan terus mempraktikkan kebaikan. Ketika kita merasakan kedamaian sejati, hidup kita berubah. Kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bersyukur. Kedamaian sejati adalah bukti bahwa hati yang bersih memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan hati yang bersih, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita, tetapi juga menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah akhir dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Setelah kita mencapai akhir dari perjalanan ini, mari kita renungkan semua yang telah kita bahas. Ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupmu. Babak di mana kamu lebih menyadari kekuatan di dalam dirimu, lebih memahami arah yang ingin kamu tuju, dan lebih yakin bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan memiliki makna yang lebih besar. Ingatlah, hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang tidak berarti. Segala sesuatu yang kamu alami, baik itu kebahagiaan atau kesulitan, adalah bagian dari proses yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Jika ada satu hal yang ingin kamu ingat dari pesan ini, biarlah itu menjadi keyakinan bahwa kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu, dan kekuatan yang lebih besar selalu berada di sisimu, membimbing setiap langkahmu.
Saat kamu merasa ragu, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Dan saat kamu merasa jatuh, percayalah bahwa itu adalah pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Mulailah hari-harimu dengan rasa syukur. Syukuri apa yang kamu miliki saat ini, sekecil apapun itu. Karena dari rasa syukur itulah, keberlimpahan akan datang. Beranilah bermimpi besar, tetapi jangan lupa untuk mengambil langkah kecil setiap hari menuju impian itu. Jadilah cahaya bagi dirimu sendiri, dan biarkan cahaya itu menerangi orang-orang di sekitarmu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Teruslah melangkah dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan semangat yang tak pernah padam. Masa depanmu ada di tanganmu, dan kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira.